Mungkin beda banget sih in a way of communication. Karena orang Jerman kan sedirect itu, uh, dan gue berasa mereka sekritikal itu. Jadi mereka nanya pertanyaan yang kayak apa ya, sampai sebelum mereka ngelakuin actionnya apa. Merantau Podcast. Alright. Hello. Ngapain di sini? Iya, ngapain di sini ya? By the way, thank you udah datang ya. Of course. Thank Jadi- you udah diundang ya. Iya, gila, susah banget sih kayak ngundang lo gitu waktunya. Sibuk sekali. Sibuk. Ngerti sih kemarin-kemarin sibuk gitu ya. Yes. Oh jadi sekarang gue pengen sapa dulu nih kayak buat viewersnya. Ya. Welcome to my channel. Kok malu sih gue. Jadi nih seperti yang udah aku bilangin sebelumnya gitu di video-video sebelumnya. Jadi di channel ini tuh bakal ada podcast. Nah podcastnya ini bakal jadi episode pertama di podcast Merantau Podcast gitu. Jadi podcast ini bakal khusus ngebahas tentang perantau-perantau yang ada di Jerman. Nanti bakal aku tanyain, interview orangnya, Iya. berbagi cerita sukses mereka gitu di sini di Jerman. Sukses Jadi bakal tak kayak yakin gitu. Ya, but Sukses kok lo. of course. Amin. Aminin dong. Iya. Jadi kayak bersyukur banget kayak lu udah bisa mampir di sini dan jadi guest pertama di podcastnya ini Merantau Podcast. Thank you. Alright, kita mulai. Perkenalan dulu siapa namanya, dari mana? Oke, nama gue Claudia Adiwijaya, panggilannya sih CA sebenarnya, shortnya. Asal dari Jakarta. Terus apa? Sorry. Terus ini apa dari mana gitu? Bukan dari mana sih, kayak pengalaman Pengalaman hidup ya? hidup gitu. Lu habis tinggal di mana, kerja di mana, kuliah di mana? Jadi gue setelah umur 18 tahun gue pindah ke Kanada, terus belajar di sana, bachelor, 4 tahunan sampai 5 tahunan, terus gue kerja juga di sana sekitar 3 tahun. Abis itu gue pindah ke Jerman dan sekarang pindah itu dari 2022 sampai sekarang ya. Ya singkat padatnya begitu, tapi mungkin bisa nanti diurai lagi. Kita bakal bahas lagi. Betul. Dari Kanada berarti. Yes. Lu kuliah apa dulu di Kanada? Dulu gue kuliah Bachelor of Industrial Design di Vancouver, Canada. Tapi with also kayak minor project social community and practice engagement, I think. Practice engagement. Ya. Lebih ke sosial berarti. Iya. Lebih ke arah sosial, proyek-proyek sosial gitu ya. Oke, menarik. Terus dari Kanada tuh lu sempet ikutan apa sih kayak pengalaman ke luar negeri lagi gak? Yes, jadi tuh pas dulu gue kuliah di Kanada, sekitar tahun ketiga, gue harus apply, gak harus sih sebenarnya, tapi Sukarela mau. sukarela ya mau apply buat program Erasmus. Dan itu saat itu gue pilihnya ke Jerman atau ke Swedia, dan saat itu untungnya gue keterima di program ke Jerman. Untungnya. Swedia padahal lebih cantik loh. Doh, Jerman juga cantik. Halo, ayo. Jerman cantik kok. Sebenarnya gue juga udah keterima sih, untungnya yang di Swedia ya. Tapi saat itu ngurusin proses visanya tuh ribet banget. Itu yang Jadinya ribetnya apaan sih kok bisa nggak ini kayak nggak kayaknya bisa? mereka tuh expect orang-orang yang udah kuliah di Kanada tuh gak perlu visa lagi. Jadi mereka nggak take consideration ada orang Indonesia yang butuh proses visa lebih lama. Makanya tuh waktu itu gak realistik itu buat apply visa cuma 1 bulan terus harus udah pindah ke Swedia. Okay. Really short. Makanya untungnya proses apply buat visa Jerman tuh 3 bulan. Terus kayak sekolah di Jerman kan kayak mulainya tuh beda timeline ya sama sekolah di Sweden. Jadi tuh kayak bulan summer semester tuh apa ya, April ya? April, Mei. April, iya.
makanya ada waktu 3 bulan bisa apply visa buat ke Jerman. Makanya saya ada di sini It's a sekarang. really good decision though Yeah, it was to be really in good. Germany. Actually, I was very sad before karena I always think like sekolah ke Sweden tuh kayak Yeah. one of my dream. Yes. But ada udang di balik. Udah di balik batu apa? Sorry, ada makna di Ada balik. di ada gue ngerti maksud lu tapi apa tuh itunya? Apa ya bahasa bahasanya? Peribahasanya apa? By the way itulah. Ada, ya itulah ya. Pokoknya it all meant to be gitu. Iya Yeah, benar. exactly. Ketika lu datang ke Jerman, itu Erasmus, lu di kota mana? Dulu gue keterima di Schwäbisch Gmünd. Bahkan dulu waktu itu nggak bisa pronounce kotanya. Schwäbisch Gmünd. Ya. Schwäbisch Gmünd, yes. Oke, kota kecil. Kota kecil banget dan actually gue shock banget lu pas pindah karena gak ada apa-apa kotanya. Terus kayak kesananya tuh susah banget, harus transfer dulu di Stuttgart. Ya. Yeah, there's so many I mean like lu dari unexpected Kanada things. itu kota gede kan, kayak Iya, metropolitan. Pasti Shock banget, actually Culture gue shock shock. banget. Bahasanya waktu itu gue Yeah. nggak nyangka gue harus bisa bahasa Jerman karena semua orang yang apply dari Kanada at least mereka cuma expect-nya perlu ngomong bahasa Inggris dan jadi gue mikirnya yaudah gue nggak perlu nyari bahasa ya di sini Jerman. nggak bisa. Exactly. Anda harus bisa bahasa Jerman. Tiba-tiba pas udah di kayak imigrasi itu benar-benar udah harus Ditanyain. semua Jerman ya. Terus level lu kayak apa dulu waktu datang ke sini? Perlu kayak A1 nggak buat ngurusin Gak perlu, visa? gak perlu sama sekali karena Serius? kita cuma program sekolah kan jadi temporary. Oke. Jadi nggak I perlu see, oke. ada A1. Jadi tapi berarti kenyataan- nol berarti ya? No, gak tau Jerman sama sekali. Benar-benar cuma tahu ihli bedih, sih udah. Kalau misalkan petugas imigrasi nanya pakai bahasa Jerman jawab aja ich liebe dich. Langsung gini nih. Langsung ya, kan zamannya belum ada kayak begitu. Tapi Belum sih. belum ada. Oke. Kota kecil ya. Iya sih kayak susah banget kalau misalkan adaptasinya dari kota gede gitu, apalagi kota Iya. kecil, terus juga bahasanya kayak asing banget kan ya terus tuh mungkin buat kehidupan sehari-hari. sharing dikit ya. Kayak dulu tuh kayaknya tuh mungkin gue masih suka eksperimental dengan warna rambut gitu ya. Jadi dulu tuh warna rambut gue tuh hijau. What? Iya lumayan ada identity crisis terus pas gue ke Schwäbisch Gmünd tuh semua orang ngeliatin and then I think kayak it's so different kayak in Canada tuh everyone embrace the like just different Uniqueness things gitu ya. uniqueness sedangkan tuh semuanya tuh kalau di Jerman gue keras banget kayak everyone is watching you when you're different. Iya. Kayak everyone is watching me already karena gue bukan orang Jerman karena gue kayak orang Asia gini terus rambutnya hijau lagi. Coba lagi nih orang kenapa nih? Amin. Iya betul. Buat orang Jerman itu kayak culture-nya orang Jerman kali ya, watching the other people. Iya itu gue actually shock banget diliatin terus kayak gitu Lu kayak inget gak? Lu tahu nggak meme sih meme gitu? Meme apa sih yang suka lihat dari jendela gitu kayak orang-orang tua? Oh, gitu. Oh my god. itu benar banget sih actually Ya. dan kayak mereka nggak even di jendela ya maksudnya lu lagi jalan gitu di jalanan Everywhere. orang benar-benar ngeliatin lu tuh gue kayak oh my god just chill right okay. But I Jadi mean it's a gitu. good thing. So you are interesting. So you can walk like a model. Look at me. Sure of course, Kalau misalkan lu punya kepedean yang tinggi gitu ya bisa ya. Kayak bener gitu. sih tapi waktu itu Iya. gue lumayan shock aja sih karena it's very rude kalau buat Canadian culture buat orang ngeliatin gitu di jalanan nggak Iya. berhenti stop gitu. I mean di Indonesia juga ya it's not. Tapi mungkin kalau actually di Indonesia Duh kayak gitu juga ya sih. benar juga ya mungkin orang nggak ngeliatin. Ya mungkin Masa benar-benar bodoh gitu. benar. Lu berapa lama by the way Erasmus di sana? Gue cuma 1 semester itu berarti kira-kira tuh 4-5 bulan ya 4-5 bulan. Tapi kerasanya lebih lama sih. Dan actually it's one of the best decision that I've done kayak in my life karena Buat ikutin Erasmus? buat maksudnya? ngikutin Erasmus karena gue benar-benar keluar banget dari comfort zone. Harus ketemu
kenal lagi sama orang baru. Kayak I think the idea of moving your life again and start over just for a semester even, it's like still so apa ya, mungkin gue jadi bisa lebih cepat beradaptasi gitu di mana-mana. Bagus sih. Buat Erasmus sendiri yang gue tahu dulu kan waktu gue kuliah banyak kenalan gitu anak-anak Erasmus. Soalnya seru sama mereka bisa ngobrol bahasa Inggris. Yes, exactly. Gak pusing, gak ngomong bahasa Jerman. Jerman ya. Terus mereka tuh kayak punya banyak waktu buat explore. Iya. Hal-hal yang baru gitu, kayak jalan-jalan, travel, terus party. Party, of course. Lu gimana dulu? Dulu gue, untungnya semua orang yang di Erasmus tim sama gue suka banget traveling. Jadi kita suka country hopping. Jadi every weekend kita pasti milih negara yang beda. Yeah. Dan makanya saat itu tuh momennya oke banget karena gue nggak jalan-jalan sendiri. Gue actually sama teman. Dan yang bikin gue surprise dulu tuh kayak mungkin pas gue masih tinggal di Indo tuh ada kayak ada persepsi kalau jalan-jalan di Europe tuh harus bermodal tinggi. Enggak. Nah, gue ya saat itu gue sadar ternyata enggak. There's options, kayak kalau lu nyari pasti sebenarnya ada juga ya bisa lah nginepnya di hostel, ya bisa lah di mana. Dan itu buat gue lumayan eye opening banget nih, kalau if there's a will there's a way. Yeah, that's for true. travel. Exactly. That's true. Buat traveling budget itu kayak dulu hype banget kan, dan lu benar-benar bisa travel murah banget di sini di Eropa gitu. Exactly. Dengan lokasi yang strategis gitu, kayak negara apalagi, itu deket-deketan gitu ya, lu bisa kayak visit a lot of places here. Iya benar. Yeah. Dan apalagi kita tuh daerah kayak Baden-Württemberg ya, jadi mungkin lebih gampang bahkan buat traveling ke Milan, ke Italy, ke lebih banyak akses negara ya. Mungkin kalau di Jerman atas lebih nggak sebanyak itu menurut gua, atau iya sih, mungkin Jerman atas ya mungkin ke cuma Scandinavian gitu. Scandinavian ya. Iya. Tapi dan Scandinavian lebih mahal loh. Iya benar itu. Kalau misalkan buat low budget mending di sini aja gitu. Another story benar. Kalau mau under budget Italy, Portugal, Spain. Yeah. Yes, Itu another story buat travel ya. Ya itu another podcast, another episode. Terus by the way buat dari sana kan lu terekspos sama beberapa culture gitu ya, punya banyak teman-teman internasional di Erasmus, entah itu dari Italia atau negara-negara lain. Di sana lu pasti belajar gitu juga kan, kayak culture-nya mereka, terus juga behavior-nya kayak gimana. Saat itu mungkin gue baru pertama kali kayak expose banget sama culture-nya Eropa ya. Jadi waktu itu tuh pas gue Erasmus cuma ada satu anak Kanada, gue, dan sama ada satu anak US. Terus sisanya semua tuh dari Eropa. Dan gue sukanya tuh mereka terbuka banget buat kenal sama satu orang lain ya. Mungkin kalau di Kanada karena kebanyakan orang atau kebanyakan student tuh dari Kanada juga. Jadi tuh mereka nggak gitu open buat nyari teman internasional mungkin. Oke. Nggak sebanyak itu, tapi of course kalau dibandingin sama orang Jerman, of course. Gue mau tanya itu gimana nih sama orang Jerman? Orang Jerman lebih susah lagi buat. Mereka lebih close banget. Lebih susah. close lagi ya. Iya, jadi perlu ada effort proses-prosesnya gitu ya. Iya benar. Dan kerasa banget tuh pas lagi di Erasmus waktu itu semua orang Jerman biasanya jarang ikut party. Karena seriusan? Iya, sekarang mereka mungkin kalau kayak lagi school party doang kali ya. Tapi mereka doesn't want to speak English gitu. Kayak kerasa banget they really like they already have their own friendship dari pas kecil gitu. Jadi they don't try to find new friend in university. Kayak kebanyakan kayak gitu sih. Iya. Cuman waktu dulu gue di Universitas Trier gitu, banyak juga Erasmus gitu, dikit banget loh kayak orang Jerman, walaupun ada gitu ya kayak beberapa gitu, ya mereka kayak sama aja kayak Erasmus yang lain kelakuannya gitu, kayak friendly, ngomong bahasa Inggris, tapi nggak banyak yang kayak gitu orang Jerman. Tapi gue berasa ya kayaknya mereka harus nggak di Jerman dulu baru bisa open up. Nah, jadi orang-orang itu tuh pernah Erasmus juga ke luar negeri, makanya mereka lebih kayak open minded loh. Iya, benar-benar. Iya, kalau misalkan yang orang Jerman banget tuh kayak
susah sih. Susah ya. Cuman kalau misalkan udah dibuka tuh udah bisa Iya, ya, itu gue juga berasa mereka bakal close banget gitu sama lo. they will really kayak beneran true friend ya. True friendship. Itu kerasa banget sih. Iya. Gue juga ngerasa pas itu. Iya, beda banget. But it takes years. A lot of Like years. a lot of years, karena lu harus bandingin sama teman-teman mereka dari kindergarten kayak udah dari umur 3 misalnya. Kempit sama mereka susah. Of course beda. Iya. Alright, interesting. Next question. 5 bulan kan ya Erasmus. 5 bulan. Abis itu lu balik ke Kanada? Enggak. gimana? Jadi waktu itu gua iseng-iseng apply buat internship karena program sekolah gua yang di Kanada tuh nggak mengharuskan gua buat internship. Tapi gue tuh sadar kalau misalnya gue lulus terus gue nggak punya pengalaman kerja, it will be very hard to find a job gitu. Makanya waktu itu gue itu tuh tahun terakhir gue sebelum gue bisa lulus. Jadi gue mikir udah gue iseng-iseng aja gitu apply di Jerman. Jadi gue nggak lihat company, nggak lihat, mungkin lihat posisi ya. Tetap posisi yang gue waktu itu apply tuh posisi desain kreatif. Tapi gue kayak udah gak ngitung lagi, kayak gue 100 gue ada apply gitu randomly. Dan gak cuma di Jerman, tapi somehow thankfully gue keterima. Beruntung banget sumpah lo. Iya, itu beruntung banget. Perusahaannya apa? Perusahaan gue kerja sekarang Hugo Boss. Praktikum juga Hugo Boss. Praktikum juga Hugo Boss. I mean it's a big company. It's a very big company. Sangat beruntung banget bisa dapat praktikum di sana. Iya, I think I was very lucky karena dulu tuh gue apply-nya department window design. And I think like my major karena industrial design benar-benar match banget, makanya bisa beruntung gitu masuk ke sana. That's true, soalnya ya agak susah kalau misalkan gue denger gitu ya dari orang-orang Indonesia yang lain kayak cari-cari praktikum di perusahaan-perusahaan gede. Di Jerman gak segampang itu ya. Gak gampang gitu. Butuh perjuangannya, butuh keberuntungan sih. Butuh keberuntungan, kayak gue berasa about beruntung atau gak beruntung ya mungkin ya. Iya, that's true. Iya. Terus selama apa sih namanya praktikum di sana, apa sih yang lu pelajarin? Terus juga kan itu merupakan kayak pengalaman pertama lu di dunia kerja. Ke dunia kerja. Terus juga culture-nya beda lagi sama kuliah kan? Iya benar. Actually gue waktu itu lumayan shock again, of course. Yeah, of course. Germany shocks me all the time. Tapi tuh waktu itu yang bikin gue shock, gue benar-benar gak nyangka ternyata lu beneran harus bisa bahasa Jerman. I mean everyone say it gitu, everyone udah ngomong ya kalau mau belajar, lu mau stay di Jerman harus bisa bahasanya. Of course, tapi waktu itu kan circumstances gue beda dan gue kerasa banget di dunia kerja. Walaupun mereka ngomong bahasa Inggris, kehidupan sosialnya tuh tetap banget lu harus ngerti bahasa Jerman karena mereka bercanda semua pakai bahasa Jerman. Atau misalnya mereka mau order makanan gitu di kantin, mereka pakai bahasa Jerman. Jadi tuh kayak lu harus tetap bisa bahasanya. Terus kedua, gue tuh lumayan shock about time management. Karena kalau misalnya dulu di uni tuh lu dapat project, terus lu dapat waktunya tuh banyak banget buat ngelesain project itu. Sedangkan kalau di kerjaan lu cuma dapat 1 minggu, terus lu harus udah bisa presentasi, udah benar-benar persiapannya ada deadline gitu. Ada deadline itu kerasa. Kalau misalkan di uni kan, uni lebih fleksibel kan. Iya. Lu bisa ngerjain lebih cepat atau misalkan mau ditunda gitu sampai di end of deadline. Lu bisa ngomong ke profesor gitu ya. Bisa tolong nggak ditunda. Tolong dong diperpanjang extension. Exactly. Tapi kalau di kantor, of course you cannot do that. No, it's really hard. Bisa. So you are not professional if you do that. Exactly, yeah. Okay. Terus yang gue pelajarin lagi sih, karena dulu mungkin pas gue intern gak gitu banyak to-do listnya ya untungnya. Jadi tuh gue ada banyak waktu luang buat kayak learn new skill gitu, kayak explore new things. And I think buat gue itu yang rasanya tuh buat gue beda. Ketika gue masih di uni kayak gue gak belajar, but not really as passionate as I would like. Sedangkan kalau misalnya di dunia kerja tuh actually gue malah makin passionate karena gue beneran sadar gimana yang bisa keimplementasi dari yang lu pelajarin. Bener. Iya sih, soalnya ya gak cuma
teori gitu, teori tapi angan-angan lu gitu kan ya. aplikasikan juga gitu Iya. apa yang lu pelajarin gitu. Iya, itu menurut gue kerasa banget bedanya di situ. Terus satu hal nih yang paling lu bersyukur banget, yang paling lu merasa berkesan ketika lu praktikum itu, masa praktikum, apa yang Mungkin about kalau misalnya pas udah ending itu tuh mereka beneran kasih honest feedback ya. Gue berasa ini kerasa banget, mungkin ini juga culturally orang Jerman direct and being so honest. yes. Dan mereka kalau ngasih feedback tuh beneran, if you're really good at doing something, they will not sugarcoat it. Yes. But if you're really bad at doing something, then also they will not sugarcoat You are it. really bad. Exactly. But at the same time it's really good karena tuh lu bisa benar-benar berubah gitu ya. Lu bisa change what you really want to change. And also what I really like about praktikum di Jerman, lu sangat diapresiasi dengan cara digaji. Ya. Sesimpel itu. Tapi nggak semua lo di perusahaan. Nggak Jerman semua juga. emang Nggak ya. semua. Oke. I mean you are lucky. Then I'm quite lucky. Karena kalau misalnya di Kanada sama US udah pasti nggak Nggak mungkin sama digaji. sekali. Ya. Dan responsibility-nya nggak segede itu ya menurut gue. Kalau di praktikum Jerman lu dikasih responsibility, Yes. and then kedua digaji at least, dan ketiga lu benar-benar masuk ke kehidupan sebagai pekerja Betul full time. Mulai jam 9, beres jam 5, dapat hari libur. Itu kan kayak nggak segampang gitu ya, maksudnya I think beberapa orang yang student yang belum pernah internship bakal kaget gitu pas Pasti. masuk kerja. Pasti kalau misalkan nggak ada pengalaman sama sekali kan. Iya, benar. Soalnya emang benar-benar sangat nguntungin sekali. Di departemen gue tuh ada anak praktikan gitu. Terus ya yang kata lu bilang gitu, mereka tuh kayak dikasih tugas. Jadi ada satu small project yang harus mereka kerjain. Mereka yang manage semuanya. Iya. Terus juga suka ada satu supervisornya gitu buat apa namanya kayak konsultasi ngebimbing ini kayak gimana. Dan dari sana tuh gue lihat itu bagus banget buat mereka gitu. Jadi kalau misalkan udah beres praktikum, terus beres kuliah, kerjaan, dan mereka nggak shock banget gitu loh. Jadi udah tahu nih ini harus kayak gimana gitu. Iya, gue berasanya yang gue suka dari kayak Universitas Jerman, semuanya tuh diharusin buat praktikum. Ya. Sedangkan beberapa sekolah di Kanada, buat gue nggak se-aware itu, nggak sampai lu harus diharuskan. Apa gitu buat majornya atau misalkan gimana atau emang secara mungkin umum? Karena dulu gue art school kali ya, jadi they don't really think you need it. Tapi gue tahu misalnya nih, kalau kayak sekolah-sekolah di US, they really make you do it. They really actually encourage people buat live the practicum or internship life, which I wish semua university will try to enforce because it's really beneficial for everyone. Sangat nguntungin banget sih. Iya, benar. Iya, gue juga kayak ngerasain. Sebenarnya jurusan gue tuh waktu gue kuliah di sini gak ngarusin praktikum. Soalnya gue S1-nya tuh ada praktikum. Jadi itu dihitung sebagai praktikum. Ya? Cuman gue mikir ya itu kan di Indonesia praktikumnya cuy. Beda ya cara kerja. Iya beda, makanya gue kayak mikir-mikir gimana nih di Jerman. Terus gue juga sempet ikutan working student gitu. Ya mirip-mirip praktikum lah kayak gitu. Jadi manfaat banget sih. Manfaat banget ya. Recommended. So everyone recommended. Yes. Buat everyone ini harus coba. Harus mau. Bukan coba sih, harus mau. Harus mau, bener. Oke. Nah habis itu kan beres ya. Terus lu balik lagi ke Kanada buat selesain kuliah lu. Benar. Atau gimana? Atau ada program lain yang lu ambil? So ada lagi program lain yang gue ambil. Jadi saat itu sebenarnya ini pas gue keterima praktikum, gue itu antara harus ngambil praktikum atau gue tapi gue lulusnya lebih lama, atau gue gak ngambil praktikum tapi gue lulus within 4 years. Oke. Jadi saat itu gue mikir nggak, gue butuh praktikum, gue harus ngambil, jadi gue harus delay my graduation. Makanya gue ada beberapa bulan yang sebenarnya tuh gue kosong. Nah saat praktikum gue beres, gue tuh berasa oh my god, gue nggak mau nggak ngapa-ngapain gitu ya, gue mau produktif. Jadi gue nyari-nyari nih apa nih harus gue lakuin, apa yang harus gue lakuin.
Dan saat itu gue apply buat summer school program di New York. Thankfully gue keterima di Parsons School of Design buat belajar design and management. Wow. Yes, jadi gue beruntungnya Crazy. bisa kesana lagi dan Yeah. again like experience different culture in the Yeah. US gitu ya. That's gila sih. I mean like Kanada kulturnya di beda banget. Beda-beda, Jerman apalagi. Yes, and then balik Gitu lagi nih. ke US. Ke US di US. Di sana tuh ini gimana aja? Lu ngapain aja? Di sana actually gue berasa lebih kayak ke arah koneksi sih. Karena orang-orang yang di kelas buat summer class gitu tuh beneran kayak passionate banget. Makanya mereka ngambil kelas itu. Jadi tuh gue ngelihat beberapa orang yang umurnya udah beda, tapi tetap gitu masih mau ngambil summer school. Mereka juga udah kerja di company yang ternama juga dan masih balik lagi ke sekolah buat ngambil that 3-month summer school program. Oke. Akhirnya buat gue tuh inspiring banget. Terus guru-guru yang ngajarin di sana buat gue beda banget sama guru yang di Kanada. Jadi tuh mungkin karena tergantung sekolahnya, but with Parsons School of Design saat itu gurunya tuh benar-benar nge-encourage you buat dikenalin sama koneksi ke industri, and then dicoba dicariin kayak internship ke industrinya. Oke. Kayaknya gurunya juga care about you, yang menurut gue itu benar-benar plus banget. Jadi saat itu gue benar-benar jadi dikenalin gitu sama banyak orang Oke. saat itu. Selain itu lu belajar apa aja di kelasnya? Di sana gue mungkin lebih ke arah belajar design and management. Jadi how to implement business and design, and how to manage things. Jadi gue dikasih project-project kayak case, di mana gue harus mikirin gimana cara bisnis model yang paling oke buat jenis desainnya ini. Oke. It's very interesting. Interesting, Very because in the end you get money from that. It's a strategi sih ekonomi. Yeah, it's about strategy. Really interesting. Yeah. And it's also about kayak the future of design. Jadi mereka juga ngomongin project-project desain yang mungkin inovatif, dan that's buat gue itu benar-benar interesting banget saat itu. Tapi udah habis dari sana kan kayak guru-gurunya kayak encourage studentnya buat praktikum, terus juga kadang-kadang mereka juga bantuin gitu ya buat cari tempat-tempatnya. Lu sempat praktikum lagi nggak? Saat itu enggak, karena gue udah tahu gue harus balik lagi nih ke Kanada. Buat langsung mulai bulan September. Jadi gue nggak ada gap lagi. Kecuali gue harus ngambil lagi 1 tahun lagi di defer. And I decided not to back then. Too long. Too long, exactly. 1 tahun udah cukup buat internship waktu itu buat gue. Nah setelah lu di Kanada tuh ada sesuatu hal aktivitas lain atau program lain yang lu kerjain selama kuliah? Mungkin project yang bikin gue excited banget sih project graduation gue. Waktu itu gue benar-benar passionate banget about mental health and also about the power of smell. Kayak I mean it's very weird if I say it out loud. Tapi waktu itu gue bikin project about how to make people try to not like get anxiety attack and connected with human sense of smell. Jadi gue lumayan belajar coding juga, belajar kayak slightly engineering to create a product that could release a certain type of smell that makes people comfortable when they're having panic attack. Nah untungnya with this project I win couple awards of design award, and then itu hal yang buat gue juga lumayan ngebuka my opportunity back to some kayak kerja di Kanada menurut gue. Keren sih. This is really interesting. It's very the cool project that you did. I think there are a lot of things kayak yang amazing about kayak human sensory. I feel like it's not being discussed enough. Kita ngomongin banyak about kayak perfume, but I think there's so much more to it. Iya, bener banget. Itu not really gitu, nggak banyak diskusiin sama orang-orang. Dan gue ngerasa juga kayak apa sih, kayak type of smell yang tertentu gitu bisa bikin lo calm. Exactly, and also remind you of home, right? That's true.
and kayak actually beberapa ada study case, aduh jadi ke arah sana ya. Nggak apa-apa. Ada beberapa study case yang berusaha ngebantuin orang-orang yang ada dementia. And then the first thing yang hippocampus mereka bakal actually kerja lagi ketika mereka smell. Okay. But sometimes words or sound doesn't help, tapi smell right away. Jadi gue tuh waktu itu interested banget. Kenapa ini nggak gitu di-explore? Kenapa kita cuma kayak explore about ya perfume, kayak lebih ke arah commercial version of it ya. Makanya waktu itu gue try to make a project based on it, like actually try to make my own smell library. Ya. Makanya gue kan lu inget gak gue ngobrol sama lo gitu, gue susah tidur gitu, terus lu suggest buat beli diffuser gitu. Yeah, exactly. Aromaterapi. It helps. I mean it helps, that's true, that helps. It helps, ya. Gue juga seneng kalau misalkan kamar gue wangi gitu, nggak bau, terus tidur juga enak kan. Iya betul. Yeah, that's true. Tapi sekarang kayak emang ngebantu banget sih nowadays society gitu, yang namanya depresi, anxiety gitu, kayak semakin banyak. Yes, I think the thing is maybe I haven't really mentioned it. Kayak pas gue dulu pindah pertama kali ke Kanada tuh, I think I went through like mental health issue as well, kayak depresi mungkin ya. Karena gue nggak nyangka gak ada matahari, kayak gak ada kayak you're alone gitu, kayak maksudnya waktu itu gue nggak ada family di Kanada. Jadi tuh buat gue mental health tuh very important topic, karena gue or every people yang pindah abroad might already have experienced it at least once. Ketika mereka nggak punya siapa-siapa gitu kan di sana di luar. Nggak punya support system gitu. Nggak punya support system, exactly ya. Iya, ya bener sih. Gue juga di sini ya beberapa kali juga sempat depresi. Kayak apa sih, gue juga ngerasa waktu gue di Jerman gitu udah hampir I don't know 12 tahun. Sempat juga sering. Ya, apalagi ya jauh dari rumah, apalagi winter nih. Yeah, of ketika course. lo nggak ngelihat matahari gitu, kayak it's a real issue, man. It worse. It's in really winter. Yeah. I agree. I think it's kayak mungkin yang orang bilang culture shock tuh depresi mungkin bisa jadi salah satunya ya. Iya benar. Gue juga itu kayak mikirnya kayak gitu juga loh. Iya, tapi kan waktu itu kayak orang selalu ngingetin, oh ya mungkin lu bakal culture shock, tapi mereka nggak consider kalau culture shock tuh bukan cuma shock about culture, tapi shock karena lu beneran sendiri. Bener. Dan ketika ada masalah, you need to solve it yourself. Nggak ada orang lain yang lu bisa rely. Iya, lu mau nelpon ke nyokap bokap lu di Indonesia, gitu cuma dia kan. dengerin doang, telepon doang. Exactly. Lu harus bisa selesaiin masalah lu sendiri gitu. Iya, makanya. That's true. Okay. Next question. Gue denger lu sempat punya project juga gitu. Buat yang di Indonesia gitu. Iya, jadi waktu itu gue udah kerja di Kanada, terus thankfully gue keep in touch sama my sister, menci gue. Lu by the way kerja di mana? Di perusahaan apa? Jadi gue tuh mungkin tahun itu gue kerjaan pertama tuh sebagai environmental designer di Calgary. Jadi gue pindah kota, tetap di Kanada, but tetap pindah kota. Dan saat itu gue harus lagi adjust about like with new people, with new environment, dan I have a lot of waktu luang. Makanya gue saat itu gue berasa gue nggak gitu happy sama kerjaan gue. Dan satu hal yang gue actually sadar ketika lo nggak gitu happy, gue berusaha nyari project-project di tempat yang lain, dan salah satunya itu project sosial yang gue interested banget ngelakuin sama enci gue. Jadi kita enci gue itu kerjanya masih food scientist. Jadi dia tuh interested banget sama about food nutrition in Indonesia. Dan dia juga udah connect sama beberapa scientist yang di Thailand, di Denmark. Dan kita berusaha bikin project barengan untuk berusaha kasih solusi buat malnutrition problem in Sumba. And I think that's a very interesting project because
we always think the problem is about the food, like there's not enough food, but that's not true. Eh? It's actually about the education of the mom. Okay. Karena I think like back then we were trying to make a solution, but it's very hard to find a solution. Of course, karena kita semua kan kayak abroad ya. When you're not in the field yet, and then thankfully ada salah satu tim kita waktu itu yang bisa pergi ke sana dan actually do lapangan research, and then we find out ternyata masalahnya adalah tentang edukasi. Okay. At the end of the day, It's a big issue actually. it's a very big issue. Soalnya It's a kalau very misalkan huge lu issue. kayak ngasih sumbangan makanan dan lain-lain, It's not- pasokan, kalau misalkan edukasinya nggak ada gitu ya, nggak tahu caranya kayak gimana. Exactly. I think it's not about not having enough food. It's about how to give proper food. And I think again it's kayak responsibility orang tua gitu ya mungkin. Yeah. The thing is like we need to educate. I think education is still like one of the most important thing yang kita harus Dihadapin. lakuin Yeah. buat help malnutrition. Terus in the end itu proyeknya kayak gimana? Jadi actually at the end kita waktu itu bikin project atau bikin research science di mana kita bikin systematic project itu how to educate the mother, and not only that but also like how to implement it in real life. Jadi kita bikin riset about kayak how to proportion and how to really ngukur nutrisi itu gimana. And I think it's still like ongoing project. It will never end. I felt because I think education again, it's like not only one solution thing. And I think that's always the case with masalah-masalah sosial. I think gak ada cuma satu solusi ya. I think banyak kan solusinya balik lagi untuk edukasi menurut gua. Benar-benar. Iya. That's so true. Masih jalan sekarang? Masih on hold menurut gue. Karena saat itu gue harus pindah ke Jerman dan gue main culture shock lagi. Nah kita bakal bahas nih Exactly. di pertanyaan selanjutnya. Tadi udah gue tanyain kan, di Kanada lu sempat kerja juga kan di sana? Ya. Jadi gue kerja sebagai graphic and environmental design. Dimana kita kayak bikin wayfinding system. Itu gue belajar gimana caranya orang bikin strategi ngambil keputusan dan how kita harus help them. For example kayak misalnya di airport gitu ya, kayak lu nyasar. Yeah. We need to know which point atau beberapa area yang bikin orang pasti bakal nyasar. Okay. Jadi it's very interesting and very strategically. Tapi saat itu gue berasa gue pengen pindah kerjaan. Gue pindah lagi ke Vancouver, terus gue kerja sebagai di bidang fashion design. Dan itu gue kerja di company Canadian Lululemon. Waktu itu gue kerja di bidang apa ya? Bidang sweater sama bikin kayak celana yang sehari-hari dipakai. Okay. It's quite a famous company actually, fashion company, right? Yeah, it's very famous fashion company. I guess I didn't know until then, but it was very very nice experience karena mungkin gue harus bilang Lululemon actually company yang lumayan oke banget buat kerja karena mereka provide you gym, provide you like sport class. I never really see any company yang sepeduli itu sama kesehatan lu. Berarti abis kerja bisa ke gym gitu ya? Ya karena mereka punya also gym studio and class studio down there. They also have yoga studio down there. It's really nice. Then they have some great. budget for you to do sport monthly. Oh God. Yeah, it's very different. I wish. Yeah. To have. Well, we have to. We have that, but we never We really never use it. So we need to use it, you know. Jadi aku tuh sama Claudia satu kantor gitu. Iya benar. Yeah, it's true. Di sana kerja berapa tahun di perusahaan itu Lululemon? Mungkin 1,5 sampai 2 tahun ya. 1,5 sampai 2 tahun. Ya. Terus sebelumnya kan udah kerja 1,5 tahun juga. Terus waktu itu tuh gue lagi apply buat Canadian Permanent Resident.
Tapi prosesnya tuh lagi lama banget, lagi COVID. Oke. Makanya gue tuh udah working visa gue udah hampir habis. Terus gue interested buat apply kerja lagi ke tempat lain. Of course gue juga apply juga beberapa tempat di Kanada, tapi gue beruntungnya keterima laginya di Jerman. Jerman. Makanya gue balik lagi ke Jerman. What was actually the reason to come back again to Germany beside the work? I think majority is because of my visa situation and how much they actually willing to sponsor the visa. Okay. And of course there's personal reason. What is it? What was it? That waktu itu gue juga lagi LDRan. Pantas. Dan cowok gue di Jerman. So that's one of the reason why. Okay, but beruntung dapet. Iya, actually itu beruntung banget sih karena gue gak nyangka udah jauh-jauh Kanada terus mutusin bakal kayak belajar di Kanada. Iya, stay di sana. Tiba-tiba end up di Jerman. Kok bisa? Kok bisa? Ya, Tell me something about this one, the sponsorship. Soalnya gue belum pernah denger. Belum pernah denger ya? Iya, kok itu apa yang disponsorin? Jadi tuh waktu itu mereka selalu ngomong pas lagi interview atau pas lagi udah dapat kerjaannya, kalau lu dapat offer, lu bakalan dibantuin pindahnya. Okay. Jadi lu dapat budget buat moving cost, and also mereka bakal bantuin proses applyin visanya dari jauh. Jadi mereka ada external agency yang ngebantuin ngurusin pasport, ngurusin dokumen-dokumen yang lu harus serahin. Jadi lu benar-benar tinggal terima beres aja sebenarnya. I see, okay. That was from the company? From the company, you don't need to pay anything. That's good. That was very good, tapi waktu itu yang gue gak ngitung ya, ternyata kan kayak kalau sebenarnya mungkin kalau pindah dari Eropa, itu budgetnya mungkin gak gitu banyak ya. Yeah. Tapi kan gara-gara gue dulu pindahnya dari Kanada, gue langsung terbang ke Jerman. Itu flying cost-nya aja kan udah mahal banget. Berapa ribuan? Udah mahal banget, makanya sebenarnya kayak moving cost gue abis cuma buat flight doang. Sisanya yang lain? Sisanya gak ke cover. Gak ke cover, lu urusin sendiri. Semua ngurusin sendiri kecuali yang sama agency sama Auslander Behörde itu semua diurusin sama company. Di cover sama mereka. Okay. Iya. Iya sih jauh banget dari Kanada. Iya, itu parah banget sih. Ribuan coy. Itu lumayan modalnya habis. Tapi ya it's good thing lu nggak usah bayar juga sendiri kan, company yang cover itu. Iya, company-nya nggak cover. Terus untungnya pas pindah ke sini. Sebelum pindah ke sini actually udah dicariin beberapa tempat tinggal. Okay. Jadi nggak perlu nyari lagi. Pas kan kayak kalau misalnya yang di Jerman nih pasti pada tahu kalau nyari tempat tinggal kan susah ya. Susah banget di sini. Yeah. Apalagi kalau orangnya nggak di sini. Betul. Jadi saat itu gue harus minta tolong sama agennya. Sama agent, oke. Tapi waktu itu dibantuin sih. Untungnya kayak benar-benar ngebantu banget buat pindahannya. Berarti pas waktu lu datang tuh lu tinggal sendiri gitu, agent yang ngurusin? Iya, gue tinggal sendiri. Terus waktu itu agentnya ngurusinnya benar-benar didatangin satu-satu apartemennya. Terus gue masih tinggal di Airbnb. Terus gue datangin sendiri apartemennya. Jadi tetap at the end of the day gue harus datang buat ketemu landlordnya sebelum tanda tangan. Iya, soalnya itu penting banget loh kayak personal ketemu sama landlord, orang yang mau nyewa gitu. Iya. Soalnya mereka kan gak mau juga gitu. Tapi gue berasa kayaknya cuma kayak gitu di Jerman. Di Jerman emang kayak gitu sih. Karena kalau di Kanada mungkin kalau FaceTime aja tuh cukup ya, kayak video call gitu. Really? Iya cukup. Sedangkan kalau misalnya di sini kayak lu harus benar-benar berusaha banget menangin ini kayak landlordnya. susah banget di sini tuh. Kadang-kadang kayak buat shared apartment aja gitu ya. Dulu waktu gua kuliah gitu, harus kayak bikin surat lamaran lah, perkenalin diri lu kayak gimana, terus ngobrol juga sama meet owner lu juga kayak gimana gitu, perkenalin. Terus masih harus gue suka gak nih sama orang ini. Diseleksi gitu. Ini gak mau nih. Untungnya sih enggak ya. Untungnya gue beruntung sih dulu juga gak terlalu kayak complicated gitu. Dulu kayak gini juga, harus apply-nya prosesnya panjang juga buat nyari tempat tinggal. Buat cari tempat. Iya, kayak
Gue pakai Berarti- platform gitu buat kayak lamar-lamar apartemen ya, gitu, tempat gitu. Susah sih soalnya saingannya banyak gitu Iya. kan, lu nggak hanya lu sendiri juga, jadi mereka seleksi, makanya harus bikin Apalagi lamaran yang mereka ngomong bagus. bahasa Jerman gitu Yeah, kan that's maksudnya. Jadi apa gue masih nggak bisa bahasa Jerman saat itu ya pas gue pindah. Iya. Jadi itu makin ekstrim. Susah sih, ngerti sih. Nah, terus ketika lu udah nyampe di Jerman itu kan kedua kalinya gitu ya, lu datang ke sini. Iya. Bagaimana perasaannya? Come back again to Germany? Actually very happy, tapi at the same time gue realize dari 5 tahun itu gue nggak balik lagi ke Jerman, not so many things change. Really? Ya, surprisingly konstruksi You mean in kereta, that city? konstruksi kereta di Stuttgart tuh masih sama, masih dikonstruksi. Terus keretanya makin lama, Makin parah ya. nggak ada renovasi infrastruktur yang menurut gue, Iya. wah gila berubah Big banget nih, changes, nggak ada gitu ya. Jadi Emang itu kayak wacana doang sih, tahun segini beres masih iya belum benar. juga. Tapi itu yang bikin gue bingung ya, maksudnya kan Iya. kayak Jerman tuh, gue pikir tepat waktu. Iya. Enggak juga. Maksudnya enggak juga ternyata gitu. Dan beberapa konstruksinya. settler enggak juga sih mereka kayak Iya. gitu. Enggak, ya betul. Deutsche Bahn. Deutsche Bahn Verspätung. Nah, gimana nih kayak pengalaman kedua tinggal di Jerman? Apakah lu langsung bisa beradaptasi dengan semuanya? Dunia kerjaan, entah budaya. Mungkin lebih easy karena gue tahu what to expect. Gue tahu orang-orang Jerman gimana gitu, tendensinya gimana. Tapi nggak juga karena bahasa gue waktu itu masih nggak gitu oke. Makanya gue juga diharusin buat belajar bahasa. Dan I think some people might not need to do it kalau lu punya A1. Karena waktu itu gue nggak punya A1, gue harus. By the way, lu nggak pakai ijazah gitu A1 waktu datang sini ngajuin visa? Enggak. Jadi gue pakai special working visa. Apa itu maksudnya special working visa? Special working visa tuh beberapa jenis pekerjaannya dianggap dibutuhin, dan waktu itu jurusan gue dibutuhin, jadi gue langsung bisa masuk gitu. Oke, pantas. Oke. Tapi kayaknya mungkin ada salah juga agensinya tuh, waktu itu mestinya gue udah harus bisa masuk pakai blue card. Ternyata agensinya nggak ngurusin blue card, jadi gue masuknya tuh bukan pakai blue card tapi pakai working visa yang biasa. Terus gara-gara gue harus pakai working visa ini, Ausländer-Behörde ngeharusin gue buat do integration course walaupun gue kerja full time. Oh damn. Makanya gue harus spend so much time to learn the language. But Congratulations. yes. Baru lulus S1 kan? Baru lulus S1. Itu berapa tahun? 1,5 tahun, lumayan Oh my juga god, ya. that's good. Iya, lumayan sih. Dari 0 sampai B1. Iya, dari 0 sampai 1. Keren. Lu juga kemarin habis ini ya ikutan tes Leben in Deutschland. Leben in Deutschland. Jadi itu ada di Jerman tuh ada beberapa jenis visa gitu kan. Visa biasa, blue card, terus ada satu lagi dari langsung Erlaubnis. Iya. Itu kayak benar. bukan permanen sih. Itu permanen residency. Permanent resident ya. Ya, permanen resident gitu. Iya. Nah, kalau misalkan udah dapat sertifikat ini dengan Bisa kayak langsung. requirement yang lain bisa langsung ajuin permanen resident. Iya, makanya waktu itu gue juga oke lanjutin aja. Tapi ya not gonna lie, it's quite hard kayak buat do it during full time job gitu ya. Gue gak bayangin loh, lu kok bisa gitu ya? Gue aja kayak Gue capek juga loh. nggak kebayang gitu. Lu ngapain, lu makan apa? Kok bisa? Gue tuh makanya kayak the first 2 years gue nggak punya hidup gitu. Karena misalnya nih Selasa, Rabu, Kamis jam 6 malam sampai jam 9 malam gue harus tiap hari Taking classes gitu, nggak ada break. And that happened for like almost 2 years. Jadi social life tuh ya lupakan aja itu, bye bye. That's crazy. But Salut sih, sumpah. Respect banget buat lo. I guess I'm not the only one. I think a lot of people do it as well. A lot of people, ya. Yeah. And I think it's not easy. It's not really easy. I mean German language is just sorry. Sorry. Soalnya man. lu bayangin aja kayak lu kerja kan stres habis kerjaan, terus juga lu harus belajar juga. Iya, kadang itu gue mentally capek banget buat belajar bahasa, apalagi belajar bahasa Jerman. But it works. Tapi lebih kalau misalkan gue
compare gitu ya, bandingin, bukan bandingin yang mau bagus lebih jelek atau gimana gitu ya. Pengalaman lu lebih berat daripada pengalaman gua. Kalau misalkan dulu gua kan kayak kerja sambilan sampai malam gitu, banyak kerja sambilan. Itu kan nggak terlalu menguras otak gitu ya. Cuma fisik doang, capeknya capek udah gitu. Itu udah pakai bahasa Jerman tuh. Bahasa Jerman. Part time. Ah, wow. Iya. Oke. Apalagi kalau misalkan kuliah kan cuma ya fleksibel, waktunya Iya. bentar gitu, istirahat bisa. Terus ketika kerja lo fisik ya capek tidur gitu. Iya, benar. Kalau misalkan lu otak lagi, Nggak terus bisa, iya. otak lagi mikir abis kerja kan. Iya, I think that's one of the challenge karena kayak Ya. kerja full time, apalagi kerja yang benar-benar intens. Gue Bener. kan di bidang marketing situ ya. Iya. Jadi wah itu parah banget. And then on top of that, belajar bahasa tuh buat gue intens. I wish gue belajar ini earlier. Kayak I wish gue belajarin pas gue SD atau gimana gitu ya. Selalu ada penyesalan tapi nggak bakalan bisa diulang. Betul. Well, I mean in the end you got it. Yes, that's true. Yeah. But at what cost? My social life is gone for 2 years. Tapi kan sekarang udah beres gitu loh, bisa Baru kayak beres. Ya sekarang baru bisa mulai lagi. bisa mengejar gitu ya, mulai lagi. Iya betul. At least untungnya. Oh by the way gue lupa nanya nih, buat kerjaan sekarang lu posisinya apa? Sekarang gue manager global graphic design di Hugo Boss. Ya itu kerjaannya. Nggak bisa di-spill lebih banyak. Jadi sebenarnya pas dulu gue pindah ke sini gue tuh bukan bidang ini ya. Jadi gue baru pindah department nih tahun ini. Iya. Sebelumnya gue content designer buat global visual merchandising. Tapi gue tahun ini gue pindah jadi manager global graphic design. Apa nih yang harus di-spill nih? Kerjaannya ya. Kerja ya nggak usah juga sih kayak secara umum. Cara umum, jadi gue nge-review graphic request gitu buat local activation, buat event-event. Jadi kalau misalnya lu lihat billboard gitu di mana di Yang ada Hugo Boss-nya gitu lu yang ada ngedesain. Hugo Boss-nya, itu gue yang harus approve. Ah, oke. Kalau ada event gitu, misalnya kemarin ada event nih di Bali, buat nama boss itu gue harus approve eventnya, Keren sih. grafiknya gitu. Ya gitu. A lot of sih. responsibility. A lot of responsibility. Oh, crazy. Approve nih jelek. Yeah, and then Ulang lagi. cancel gitu. Cancel, tapi ini apa bakal tambah lagi kerjaan soalnya harus ngulang dari awal. Kan biasa kita nge-hire external agency, so it's fine, it's fine. It's fine. Well, I mean, But, yeah. sebelumnya ya lu pindah ini kan, pindah departemen gitu di Yeah. posisi yang baru. Kalau enggak sih ya segedung gitu, soalnya gue Iya, sebelumnya bener ya. di project yang ada itu, di gedung itu yang lu sebelum kerja. Oke. Iya. Tapi satu hal yang buat gue lumayan interesting ya, kayaknya kalau di Jerman pindah department within the same company, it's still being supported. Iya, iya. Kayak it's very rare, right? Kayak It's really rare. ya, and I think it's one of the nice thing kayak lu bisa coba-coba apa ya department gitu. Iya. Even. Soalnya kayak apa ya, di Indonesia itu kayak jarang banget yang kayak gitu. Terus selain di Hugo Boss juga kan perusahaan sebelumnya waktu gue working student gitu di Siemens pernah kan, culture buat pindah departemen itu juga di sana ada gitu loh. Jadi mereka lebih supportive gitu. Kayak misalkan emang kayak ngobrol gitu banget sama ya. manajernya ini ngerasa nggak cocok departemen ini. Iya. Biasanya komunikasi terus juga dicariin atau misalkan bantuin cari departemen lain. Tapi Terus oke dapat ya masih good relationship gitu sama orang-orangnya. Itu oke banget sih menurut Banget gue sih. ya. Kayak gue gak tahu kalau di Indonesia kerja bisa kayak gitu atau enggak. I don't think so. I don't know. Gue nggak ada pengalaman. Gue juga gak ada pengalaman Kasih tahu kerja. guys, boleh di komen. Ya nih boleh. So far gimana nih kerjaan? Maksudnya di sini selama apa tinggal di Jerman. Jerman? Is So far it's very busy. it's very busy. Very busy but also rewarding. Karena beneran bisa ngeliat gitu ya project nya pas misalnya lagi jalan di airport gitu. Terus oh ada project ini, dulu gue yang approve gitu. Jadi Ya. mungkin karena international company jadi reach out-nya lebih gede and you can really see it gitu. Jadi buat gue also rewarding although it's very rewarding. tiring ya. Ya, soalnya lu ngeliat juga ya kan Iya. hasilnya. Exactly. Ini hasil Iya, kerjaan gua. bener. That's true. Lu bilang kan waktu datang sini lu kayak harus ikutan kursus bahasa gitu, nyampe B1 kan. Iya.
Nah, setelah lu sekarang lulus, udah Yes. beres, berarti skill bahasa Jerman lu bagus dong. Terus gimana nih bukan cara sih kayak, itu bagaimana skill bahasa Jerman lu kayak mempengaruhi komunikasi sama kolega-kolega lo, rekan kerja lo? Mungkin nggak cuma sama kolega ya, tapi Mhm. kayak buat apa kayak mesen minum di jalanan It's much atau more easier. it's much more confident. It's not about being easy, Oke. but it's about kalau misalnya ada orang call atau misalnya someone at the office call gitu, gue nggak takut jawabnya. Gue langsung bisa I know what I need to say. Yeah. Sebelumnya gue lumayan always gue harus pakai Google Translate dan it's making my life so much harder. Yes. But now also what I found interesting is I can understand everyone at work. That's good. And it's good karena you really know like when they really speak important things like so gue nggak perlu lagi like kira-kira mereka ngomongin apa gitu ya. Yeah. Jadi I feel very included after knowing the language. Bagus Yeah. sih, iya. But that's a long process, right? It's a long process. Tapi ya dari sana kayak menghasilkan juga kan. Iya, benar-benar. I think it's really belajar bahasa itu benar-benar rewarding banget sih menurut Dan gue. dari sana juga kayak bukan social skill sih kayak Social life ya. social mungkin life lu lebih kebuka ya. kebuka banget kan. Benar. Karena gue bisa langsung ngomong gitu sama orang tanpa Ya. ya to be honest ya mungkin Jerman gue masih nggak gitu bagus tapi at least gue bisa ngomong nanya-nanya. Oh Iya. ya kemarin weekend ngapain gitu kan. Jadi sebenarnya Wie bisa. war dein Wochenende? Exactly. Jadi bisa mulai small talk. Iya, true, Gitu. true. Although I know German hate small talk, but Yeah. we can start small We can talk. start. Well, at least buat kalau misalkan udah dianggap kayak friend gitu ya, mereka they like it, small talk. Really? Not everyone. Not everyone still. Not everyone, just exception. Yeah, but it's already helpful a lot. Oke. Nah, sekarang posisi lu kan sebagai manajer lumayan tinggi juga gitu ya. Manajer project kan. Iya, manager project. Dibanding sama perusahaan-perusahaan sebelumnya, Mhm. pengalaman-pengalaman kerja sebelumnya dari segi budaya gitu dan kayak apa sih? Bukan komunikasi sih, kayak engagement sama orang-orangnya beda nggak sih di sini sama di Kanada? Kanada gitu ya. I think mungkin beda banget sih in a way of communication. Karena orang Jerman kan sedirect itu Mhm. dan gue berasa mereka sekritikal itu. Jadi mereka nanya pertanyaan yang kayak apa ya, sampai sebelum mereka ngelakuin actionnya apa. Sedangkan gue tahu kayak misalnya nih beberapa orang di Kanada mereka critical, but gak sekritikal itu ya. Mungkin bukan gak sekritikal itu ya. Tapi mereka gue lihat cara kerjanya tuh beda banget. Karena kalau orang Jerman mereka kenapa nanya-nanya pertanyaan kayak gitu? Karena mereka nggak mau ngelakuin sampai yakin 100%. And then kalau misalnya orang Kanada, they don't mind doing it first, and then if there's a mistake, they will fix it along the way. Itu buat gue dua jenis perbedaan cara kerja orang Kanada mungkin sama orang US juga sama orang Jerman. Karena gue nggak tahu kenapa culture-nya di sini tuh orang takut banget bikin mistake. Iya. And Mereka tuh kayak super planning banget, semuanya harus terplan everything. exactly. Iya. But it's not only about planning, but it's about planning it right. Iya, planning it right. Iya. And True. kayak it doesn't make sense karena of course like mistake will always happen no matter Yeah. when. But it's not about that mistake, but it's about the things that you fix along the way, right? Iya. Tapi kan mungkin gue berasa ini yang mungkin kayak masih beda ya culture kerja di sini. Kayaknya tuh kalau mau mulai something tuh susah. Kayak gak bisa mulai inisiatif. Prosesnya lama, super bureaucracy. Iya. Dan itu juga kerasa banget di kerjaan tuh kayak gitu. Ah, oke. Gak bisa langsung kayak kita berubah ini mulai dari sekarang. Karena harus dulu di approve dulu, baru bisa mulai. Iya. Itu menurut gua cara bedanya banget di situ. Oke. Iya What sih. do you think?
the same with your department? It's the same company. Hello. Mungkin so it's about the where Planning. we work, right? Yeah. Yeah, that's true. Tapi I mean buat Jerman sih kayak generally kayak gitu. Kayak perusahaan lain juga emang kayak gitu juga sih. Tapi kayak isn't it like just too long to wait? Sometimes I like don't know, it's the part of the culture maybe, so they don't mind to wait. Even though they don't like yeah, waiting. okay. Yeah, that's true. But I found it very interesting karena kayak kalau nunggu terus kapan mulainya gitu loh Betul. menurut gue. Makanya kayak mungkin kalau perubahan inisiatif gitu, I don't know about kereta gitu, kayak nggak mungkin gitu loh mulai tahun depan gitu. Pasti mulai 10 tahun lagi apa 20 tahun lagi udah direncanain dari sekarang. Iya. I think kita butuhnya sekarang gitu ya menurut gue. That's true, I don't know. Itu salah satu yang gue pertanyaan juga sih sama orang Jerman gitu culture-nya. Is what is it, Retzel apa sih, kayak tanda tanya Apa gitu. sih? Lu mau apa tadi? Pretzel. Bukan Retzel gitu, kayak Masih pertanyaan gitu ya. masih pertanyaan gitu. Alright, ada nggak sih? Nih sebelum gue tanya itu, gue tanya dulu tim lu apa yang lu manage gitu sekarang itu multikulti nggak? Atau misalkan cuma orang Jerman doang? Iya, internasional banget. Internasional banget. Actually orang Indonesia ada, orang Portugal ada, Korea ada, orang Jerman juga ada of course, orang Kazakhstan, banyak banget sih. Oke. There's ada ini nggak, ada tantangannya buat nge-manage orang dari berbagai negara dengan background yang berbeda? Mungkin karena untungnya gue technically kerja barengan mereka, nggak really manage them. Gue manage lebih ke arah external agency, tapi within working with them itself, kayaknya komunikasi of course tetap paling penting. Cara komunikasi orang dari berbagai negara tuh beda banget, dan kadang kayak gue kaget gitu bisa lebih direct lagi dibanding orang Jerman. Ada yang kayak gitu, tapi setelah gue pikir-pikir kayaknya mungkin bukan connect ke negara ya, atau mungkin of course ada aspek culture-nya, tapi lebih ke arah kayak 16 personality. Lu tau gak personality yang from Myers-Briggs, yang 16 personality? I don't know. Kayaknya gue lebih berasa, coba nanti lah ya abis ini lu cek tes. Coba gue tes. Karena itu lebih bener-bener gue bisa ngeliat banget cara kerja orang dari jenis personality itu tuh beda. Do you mean the Myers-Briggs, I think Myers-Briggs test or something? Iya. Yang ada colornya gitu. Iya, ada colornya gitu, Iya, yang kuning, hijau. Iya, betul. Gue juga pernah ngambil itunya kalau leadership class. Do you remember what is yours? Mine is I don't remember, green I think. Green. Okay, mine also green. You too. But like it's very helpful to understand That's true. how people work. Itu Yeah. sangat penting banget sih, kayak lu Iya, kayak bisa betul. kategorikan orang-orang itu ada di field yang mana gitu, dan dari sana lu bisa tahu bagaimana buat ini, buat nge-handle, Iya, buat benar. komunikasi sama orangnya atau Komunikasi handle. sama mereka, ya benar. Iya. Iya. Dan lebih ke arah kayak ekspektasi orang buat di respect tuh gimana, itu Betul. beda kan. Betul. Nah itu ketahuan dari personality-nya. Iya. Buat gue tuh interesting banget. Kayak if you can, you should try it again or check it again, you know. Check it again. Yeah, I did it last year. Nggak inget. I don't remember it. Yeah. But it's really good. Recommended. Really recommended. Okay. Nah, lu kan kayak udah loncat-loncat nih berbagai negara gitu ya. Nggak Iya. hanya di Jerman aja. Dari pengalaman lu nih kayak kalau misalkan bandingin gimana sih kayak dari ya apa yang lu pelajarin, terus juga kayak bukan kekurangan sih, challenge-nya apa di negara ini atau di negara lain gitu. Menurut gue sih ada plus minusnya ya semua negara ya. Iya. Buat gue yang gue belajar paling banyak mungkin tempat pertama kali gue merantau, which is Kanada. Karena pertama again gue benar-benar belajar banget buat jadi sendiri, buat jadi mandiri.
But at the same time gue tuh nge-realize orang-orang Kanada tuh bener-bener aware banget sama social and political issue. Dan mungkin yang menurut gue interesting tuh mereka sesensitif itu sama beberapa topik yang sensitive and they're not scared talking about it. They want to discuss it. Dan they really address those issue verbally. Sedangkan pas gue misalnya kemarin ke Jerman, I think there are still some topic or some issue yang malah jadi bercandaan. For example, jadi buat gue kesadarannya nggak, they're aware of it, but they don't take it as seriously as how Canadian take. For example? For example, it's about body positivity. It's such a interesting and very important topic di Kanada, and everyone is aware about it. But kemarin misalnya pas gue ke Jerman gitu, pertama kali pas gue balik lagi ke Jerman, everyone was just making fun of kayak people yang size-nya lebih gede. Yeah. Sedangkan kayak we aware like being like bigger doesn't necessarily that because what your habit. Sometimes it's your DNA. Yeah. It just one, for example, it just one topic. Another topic is kayak very political issue. Kayak I just think like Canadian has more awareness. Misal contoh about also women's right. Like they're not scared to talk about it. They're not scared to fight it and kayak beneran apa ya, kayak vouch for it and ngomong gitu di kerjaan, enggak gue kayak gini atau gimana. But I felt like in Germany there are a lot of issue and things yang masih theoretically they will say no, kita udah kok kayak gini, tapi realistically enggak kayak gitu. Dan gue berasa orang nggak berani nyuarain pendapatnya buat isu-isu sensitif di Jerman. Gak tahu kenapa. Apakah itu cuma orang asing aja yang berani atau orang Jerman ya yang berani? Enggak, buat gue orang Jermanan juga gak berani. Gak berani. Karena sebenarnya contoh ya nih, about kesetaraan gaji antara cewek sama cowok. That's true. Interesting topic ya. Karena semua orang kalau di Jerman ngomong enggak kok udah sama, but we know it's not. It's not. After we working, we know it's not, right? Yes. Sedangkan di Kanada orang benar-benar nih transparansi ada ngomongin about gaji langsung, and mereka duduk di ruangan dan ngomongin topik itu. Karena buat mereka the start of a solution is to discuss it. That's true. Yeah. But in Germany we don't talk about those things. We mention it. We put it in like a meeting or something, but we don't talk about why is it like that. What's the real issue like that. Itu buat gue interesting banget karena mereka buat gue Kanada dan Jerman sama-sama negara maju. Iya. Yeah. But it doesn't. Beda kultur sih. Beda ini. Cuman gue juga kayak ngerasa kayak gitu. Mereka tuh kayak terlalu takut buat ngebahas deeper masalah yang sensitif gitu. Jadi walaupun mereka mau bahas gitu ya, kita juga open minded gitu bahas masalah ini gitu. Dibahas cuman gak deeper gitu loh, gak terlalu ke rootnya. Iya, tapi kenapa gitu kan, maksud gue kayak ya mungkin apa emang culturally aja kali ya. Kayaknya sih culturally gitu. Iya mungkin kali. Soalnya di sini yang namanya ada Meinungsfreiheit kan, jadi freedom of speech. Ya, that's true. Lu bebas mau ngomongin apa aja, kecuali yang negatif-negatif gitulah yang. Iya. Tapi lu tahu sendiri kan. Iya. Tapi I feel at the same time orang tuh nggak mau ngomongin hal yang terlalu negatif di sini. Iya, bener. Kayak mereka tuh rada takut orang mikir apa ya kalau misalnya gue udah ngomongin hal negatif ini. Kayak mereka lebih takut cara pikir orang lain sama mereka gitu loh. Somehow ya sih. Somehow menurut gue atau mungkin observasi gue saat ini at least. Mungkin lu encounter-nya sama orang-orang kayak gitu. Iya mungkin. Iya mungkin that's true. But maybe. Kalau misalnya politically
open, maybe I haven't met them yet. Yeah. Of course, karena gue do integration course buat 2 tahun. But ya mungkin that's true. Tapi buat gue nggak terlalu into politics sih, kayak nggak terlalu ini juga. Cuman dari beberapa orang yang kenal tentang apa yang mereka aware banget gitu masalah politik, ya mereka berani juga sih address gitu certain issue yang sensitif, mereka nggak takut. Cuman nggak tahu yang lain kayak gimana. Depends on the people really. Depends on the people, I think. Ya. Setuju gue. Dan selain itu gimana? Ada hal yang lain lagi kah? Kanada udah ya, Jerman. Jerman juga barusan udah atau belum? Hal yang dipelajarin dari di Jerman ya. Ya Allah, belajar banget buat sabar sih. Oh my god. Iya, sabar itu aja udah. Itu deep banget kata sabar. Karena kita nunggu dokumen, kita do things buat mempercepat apapun, nggak ada gunanya. Kita cuma bisa sabar di Jerman. Iya sih, kayak ya semuanya complicated gitu ya, prosesnya, prosesnya complicated. Jadi nggak bisa dicepet-cepetin dan juga nggak bisa digangguin telepon gimana nih, ini udah kayak gini. Nanti ada di blacklist gitu dulu dicek. Iya tuh benar. Itu bener banget sih, emang belajar sabar gitu. Ya tapi actually satu hal yang setelah gue tinggal lama di luar dan gue misalnya kalau gue visit Indonesia, gue makin lebih lihat positif Indonesia juga. Banyak kok yang positif dari Indonesia. Banyak banget, dan actually satu hal gue berasa orang Indonesia selalu happy. That's true. And they never complain. And I think apa aja dibawa happy itu buat gue it's a very good mindset. You know? Iya, sangat bagus banget. Soalnya kayak sayang banget buat orang-orang Indonesia yang merantau di luar gitu. Kadang-kadang mereka compare culture Indonesia sama culture di sini di Jerman atau di negara lain gitu. Tapi kayak ngejelekan Indonesia. Kok Indonesia kayak gini? Iya, benar. Kok behavior Indonesia kayak gini? Padahal sebenarnya juga banyak banget hal positif. There are a lot of positive things about Indonesian gitu. Of course. Iya, makanya we talk about it today. Talk about it today. True, ya. Contohnya di sini kan orang-orang selalu kayak ngedumel. Iya, bener. Terus juga sering marah-marah gitu nggak jelas. Iya, suka. I think first world problem gitu ya. Iya. Kayak sedangkan di Indonesia, no matter how hard it is with their life, mereka tetap aja bisa bercanda. Betul. Lucunya tuh orang Jerman hal yang kecil gitu, yang misalkan negatif gitu, mereka kayak dibesar-besarin gitu. Iya, benar. Walaupun mereka nggak secara langsung gitu ya. Tapi tetap aja nggak sih? Iya, nggak langsung ke lo, tapi buat mereka sendiri. Tapi tetap aja kayak ngelihatnya kayak overthinking gitu ya. Overthinking ngapain sih kayak dipermasalahin gitu. Itu hal yang kecil. Benar. Buat kita orang Indonesia kayak chill. Iya, kita masih kayak biasa aja, bisa gak sih kayak biasa kayak tetap seneng gitu loh maksudnya. Kayak kan mereka udah bisa, they have masih bisa makan, masih bisa tinggal gitu. Ya benar. Tapi mereka komplainnya hal-hal yang kayak ini kurang lurus gitu atau gimana. Apanya kurang lurus? Oh god. Saya misalnya lagi antrian gitu, kayak hal-hal yang gak penting gitu kayak menurut gue juga. Iya benar. Itu sih. Gue juga ngerasanya kayak gitu sih, benar-benar. Nah, ada gak sih kayak mindset atau kebiasaan yang lu suka bawa gitu ya dari Kanada, entah itu dari Kanada, Jerman, atau dari Indonesia? Mindset in term of kerja work ethic ya. Work ethic. Menurut gue, ini mungkin gue kebawa dari Kanada kali ya. Kalau orang Kanada tuh kayaknya passionate banget gitu about their job. Kayak career is one of more important things in their life gitu. Dan sampai sekarang gue ngebawa itu gitu di kerjaan gue benar-benar passionate banget. But the downfall is gue nggak sadar about work-life balance. Karena kalau orang di Kanada tuh they really live for their work. Like they love their work, which is good. But at the same time kayak gue bener-bener baru belajar banget about work-life balance concept atau about little things in life yang kayak lu bisa appreciate itu setelah gue pindah ke Jerman.
Soalnya ini kayak dipromosikan banget loh. Work life balance Di Jerman gitu, kan di ya? Jerman ya. Iya, I mean, gue tuh berasa kalau misalnya di Kanada gitu, gue beres kerja, gue nggak mikirin kerjaan tuh kayak I feel guilty. Kayak sometimes I still think about work stuff before I sleep. That's crazy. That's crazy, right? Now that I'm thinking about it. Tapi ketika gue pindah ke sini, suddenly I realize gitu kayak Yes. I don't need to work that hard. I mean, no. Let me Rephrase. let me rephrase that. I will work hard, but Yes. kayak don't sell your soul for it. Yeah. You know? True. Correct. Yeah. Dan gue benar-benar appreciate banget beberapa orang Jerman yang gue temuin. They really appreciate their family time. Dan itu buat gue salah satu miskonsepsi about Western people yang dulu gue pikir di Indonesia. Yeah. Semua Western people mungkin nggak gitu peduli gitu buat keluarga. No, actually no. Ternyata it's very not true, you know. Maybe if it's like Western American and Canadian, Yeah. they have different share like family perspective. Yes. Tapi orang Jerman they really Care. about family, and I think it's really Soalnya good di sini thing. kan kayak kalau misalkan ada namanya alternate, lu bisa ngambil. Terus juga kalau misalkan habis lahirin, lu bisa ngambil libur juga berapa bulan Iya, kayak benar. gitu. Kalau misalkan lagi sekolah gitu ya, anak ada Schulferien, lu juga bisa ngambil cuti Iya, lebih benar. banyak. Lebih banyak mungkin. Oh iya, bener sih. Lebih banyak atau nggak tahu ya, mungkin gue Tuh nggak banyak punya sih. anak. Kalau punya anak sih, soalnya manajer gue juga dia punya anak tuh dia cutinya lebih banyak loh. Emang iya. True. Oke, well, Mungkin lu nggak punya anak, lu nggak dapat cuti banyak. there's more reason to have kids. Yes. But yeah, I think it's very interesting about I don't know, setelah tinggal di Jerman, little thing like can make you happy. Iya. Tapi gue ngerti banget sih apa yang lu bilang. Soalnya gue juga ngerasain lo ada di posisi lu kayak gitu. Walaupun gue ada di Jerman gitu, dengan pengalaman profesional pekerjaan pertama gue di sini gitu, yang gue nggak tahu itu work life balance. Setiap habis kerja tuh gue kayak stres gitu loh, kayak mikirin kerjaan Iya, sampai hampir capek mau gitu tidur kan. dan in the end of the day gue malah depresi gitu. Iya. Karena it's so much, right? It's so sad. Yeah, it's so sad Mungkin too. juga ke-trigger dari corona juga sih dulu mungkin ya. Ya, I felt Tambah apa? kayak apalagi mungkin culture kerja Indo juga beda kali. I never worked there. I don't know. Me too. But like I know like there's not a lot of, for example, vacation day. Itu 14 hari kalau nggak salah berapa ya? 14 hari itu buat gue kayak karena gue nggak bisa ngebayangin gitu ya, mungkin Iya. karena udah kebiasaan kerja di luar. I really need to have vacation without being kayak being called kayak can you still jump on a project or something. Bener, Kayak gue nggak bener. bisa kayak gitu lagi kayak. Sama sih gue juga kayak ngebayangin. Soalnya sekarang tuh kayak lu kerja misalkan mulai jam 8, beres jam berapa I don't know, jam 5 4. whatever, ya jam 4. Jam 4 atau jam 5 gitu ya, whatever you started when. Habis beres kerja tuh shutdown, nggak mikirin kerjaan. Yeah, Lu which bisa. is really It's really good. liberating, right? It is. Ya. Yeah, I think that's a Lu good bisa part. ngerjain hobi, main piano, Iya, apa benar. kayak jalan keluar. Although funny thing kayak German people always find that they don't have enough time to do their hobby. Although actually I think they That's have crazy, right? more time to do their hobby than other people. Yeah, I mean like they work until like maybe 5 or 6, right? yeah 4, Yeah. 4, 5 or 6 depends. Terus juga kalau misalkan hari Jumat lu juga bisa lebih Be earlier. early, ya benar. Iya. Benar. But still. Bayangin kota negara lain lu kerja Sabtu juga kan? Iya, kerja Sabtu juga, kerja sampai jam 9 Malam. malam. I mean it depend kan, kadang meeting bisa sampai jam 7 malam. Yeah, that's crazy. Yeah. Bersyukur sih. Yeah. Actually that's a good thing about Germany. Work-life balance, like it's Yeah. real. It's real, people. Oke, mungkin sekarang udah lama nih ngobrol-ngobrolnya, udah hampir mau habis. Kita masuk ke the last question buat Okay. buat lo. Ada nggak rencana ke depan buat lo gitu, buat bikin proyek sosial lagi? Terus juga dengan lu banyak pengalaman gitu kerja di berbagai negara, nggak hanya di Jerman tapi juga kayak di Kanada. Ada sesuatu yang lu mau ambil gitu ya, hal-hal positif buat proyek lu
ke depannya? Kayaknya mungkin gue ada keinginan buat again bikin project sosial di Indonesia. Kayak gue berasa gue pengen actually contribute something of what I know and help Indonesian people gitu. Tapi menurut gue spesifiknya apa gue masih belum tahu. But kayak I think I'm really passionate about educating people and also about kayak women's right. I think I will try to maybe one day if I have a chance to do project social in those area. Karena after like living abroad and like really realizing kayak women's right is still maybe not as enforced in negara maju, I kind of still want to also touch on that. And kayak I feel one thing yang menurut gue kurang diapresiasi is kayak kerja tangan sosial, kayak kerja tangan buatan Indonesia tuh we should like put more value into it. Kayak I feel I really want to have a project one day about that if I can. Oh, cool. I think Iya one sih. day ya. One day. One Tapi day. ya dari apa sih namanya? Bukan rencana sih, dari dream bisa come true kan kalau misalkan kalau ada keinginan gitu. If there's a will, there's a way. Ya. Dan yang terakhir nih, ada pesan gak sih kayak buat viewers, buat mereka yang kayak punya rencana buat kerja di luar negeri, merantau di negara baru gitu, apa yang perlu mereka siapin gitu buat ngadepin tantangan hidup baru? Apa yang harus disiapin ya? Menurut gua yang harus disiapin mungkin lebih ke arah mindset. Don't be scared to try new things. Be open minded kayak, and first of all, do not judge people because people come from different background and there's a reason for why they do the things that they do. And I think ketika misalnya lu pertama kali ke luar atau you decided to go abroad and work with them, there's a lot of surprises. But just get along with it, and like don't take life too seriously. Yeah. Just have fun, Chill a little bit. Just chill a little bit. That's all. Thank you banget. Thank you. Pesan yang bijak banget nih. Yeah, super wise. I'm feeling old already. We are old people. No, we are No, not. you're not old. You already talk about it. You're not old. Yes, mindset harus dirubah. Ya benar-benar mindset kita yang harus diubah. Oke, thank you banget nih, waktunya udah habis. Kayak udah lama banget kita ngobrol nih. Oh my god. Iya, kita berapa lama nih ngobrolnya? I don't know. It's a while ya. Tapi thank you banget, seru banget percakapan Yes, sama I really lo had di sini. fun. Really had Me fun. too. You have to come again. Yes, I will. Yes, I just gonna wait the invitation then. Sure, I'm gonna invite you, of course. Yes. Oke, thank you banget. Okay. Dan buat kalian guys, kalau misalkan ada pertanyaan buat Claudia, entah apapun itu pertanyaannya, bisa tulis di komentar atau kirim ke Instagramnya dia. Nanti bakal aku cantumin. Ya. Ya. Dia proof ya kalau misalkan ini dia proof kalau ada yang message ya. Block enggak. Of Oh, course, God. of course not. Alright, thank you banget guys buat yang udah nonton. Jangan lupa buat subscribe, terus juga like videonya dan share ke teman-teman lo kalau misalkan tertarik dengan kehidupan di luar negeri gitu. Alright, see you in the next episode. Bye. See you.